Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki aspek hukum ya. Setelah sebelumnya kita belajar dengan pengantar studi kelayakan bisnis, kita akan masuk ke lebih dalam di aspek hukum. Nah, bicara tentang bisnis tidak terlepas dari hukum. Kita akan bahas tujuan tentang apa saja yang dilakukan di aspek hukum. Yang harus dilakukan di bagian aspek hukum adalah kita harus tahu tentang legalitas usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, kita juga harus tahu tentang bentuk badan hukum apa yang sesuai dengan ide bisnis dari yang kita akan jalankan tersebut, atau proyek apa yang akan dijalankan. Yang ketiga, kita harus juga tahu juga kemampuan bisnis kita yang diusulkan untuk memenuhi perizinan-perizinan tersebut. Tentu saja kalau misalnya kita untuk perusahaan besar ya harus menggunakan BP POM, makanya kita harus mengurus izin tersebut. Tapi kalau perusahaan kita perusahaan kecil, kita cukup menggunakan PIRT, itu biayanya agak sedikit lebih terjangkau. Dan kita juga harus bisa menganalisis jaminan-jaminan apa yang bisa kita sediakan dalam bisnis ini agar bisa diterima oleh bank dalam pembiayaannya. Nah, di aspek hukum gitu ya, kita akan melakukan analisis dari pertama pelaku bisnisnya, bisnis yang dijalankan itu bisnis apa, terus yang berikutnya lokasi dan waktu pelaksanaannya, yang keempat itu bicara tentang perizinan usaha dan izin-izin lainnya, dan yang terakhir kita bicara tentang dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Izin semua lengkap, kalau misalnya masyarakat di sana tidak setuju ya selesai gitu ya, otomatis tidak mungkin berdiri karena ada penolakan dari masyarakat. Kita bicara tentang pelaku bisnis. Pelaku bisnis ada dua di sini ya, ada yang individu, ada yang badan usaha. Jadi kita harus memilih dulu, ini bisnis individu atau bisnis badan usaha. Kalau bicara tentang badan usaha, bentuk badan usahanya apa? PTK, SAFE, apa namanya, perum gitu ya, atau CV, firma dan sebagainya. Dan identitas pengelola bisnisnya juga, siapa yang bertanggung jawab itu juga harus ada, dan siapa pemegang sahamnya, siapa yang menjalankannya itu juga harus ada, karena itu yang bertanggung jawab terhadap jalannya bisnis. Terus yang kedua, kita bicara tentang bisnis yang dijalankan. Ini bisnis apa? Transportasi kah? Kuliner? Kontraktor? Tentu saja izin-izinnya berbeda. Dan yang berikutnya kita bicara tentang lokasi tempat yang di tempat untuk dilaksanakannya proyek. Teman-teman paham bahwa kita bangun pabrik itu nggak sembarang ya. Masuk bangun rumah juga tidak sembarang, karena IMB itu izin mendirikan bangunan tuh harus juga selesai terlebih dahulu. Kalau teman-teman beli tanahnya tempatnya di daerah pertanian itu sulit dan tidak akan lama pasti pengurusannya, atau kemungkinan tidak mungkin diizinkan karena itu tidak bisa buat dibangun perumahan, tidak bisa buat bangun industri. Kalau misalnya kita itu juga tempat perumahan, itu juga tidak bisa dibangun pabrik. Jadi perlu adanya lokasi yang tepat dan waktunya juga pada saat yang tepat. Terus perizinan usaha dan izin-izin lainnya juga harus diurus, dan ada dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Bentuk badan usaha, teman-teman sudah belajar di hukum bisnis ya. Ada namanya bentuk badan usaha itu perseorangan gitu ya. Ya, pemiliknya hanya seseorang, resiko semua ditanggung mereka pembuat pebisnis ya. Terus yang firma, kalau firma beberapa orang gitu ya, tentu saja modalnya lebih besar gitu ya. Kalau misalnya ada yang bermasalah gitu ya dari sebuah bisnis, ya ditanggung firma atau beberapa orang tersebut.
Sedangkan kalau CV itu ada beberapa orang, tetapi beberapa orang itu dibagi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Yang pasif hanya menyetorkan modalnya saja, sedangkan yang aktif dia menjalankan bisnisnya. Kalau misalnya terjadi likuidasi, asetnya tidak mencukupi, berarti harta dari pemilik yang aktif itu yang menggantikan dari kekurangannya. Dan yang berikutnya kita akan bahas tentang PT ya, perseroan terbatas. Ini cukup powerful ya, teman-teman atau mahasiswa sekalian bisa dilihat detailnya di Undang-Undang 40 tentang perseroan terbatas. Jadi pendirinya siapa, modal terbagi juga bukan seperti layaknya firma ya, tetapi ini tergantung dari saham. Dan ini PT itu juga tergantung bidang usahanya apa. Tanggung jawab dari yang dimiliki dari sebuah perusahaan terbatas ini, perseroan terbatas ini ya terbatas modal yang di-store. Kalau misalnya kerugian ya berarti yang di-store aja yang hilang. Ada perusahaan negara seperti Perjan, Perum, dan Persero. Ini perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang oleh negara. Ada keputusan presiden ya. Ada juga Perum ya, itu juga 100% juga milik negara. Status pegawainya juga pegawai negara. Sedangkan kalau Persero ini agak beda ya, karena ini punya negara, tetapi juga ini perseroan terbatas. Syaratnya pokoknya negara punya saham di atas 50%. 51% itu sudah dianggap sebagai PT Persero. Tetapi kan permasalahannya ada 49% saham lainnya, yang itu dari pihak luar. Sehingga pihak luar ini, 49% ini ketika badan usahanya adalah PT, ingin juga mendapatkan keuntungan. Makanya perusahaan-perusahaan yang pemerintah yang dalam bentuk PT tujuannya adalah mencari keuntungan gitu ya. Dulu kereta api Perjan atau ada yang perusahaan umum yang milik negara tidak ngambil untung, tetapi kalau sekarang kereta api menjadi PT Persero, dia tentu saja mencari untung. Ada perusahaan daerah yang dimiliki daerah masing-masing kayak PDAM gitu ya, itu BUMD, badan usaha milik daerah, dan itu bertanggung jawabnya kepada wali kota ya atau bupati. Kalau yayasan itu sosial, koperasi punya bersama ya badan hukumnya, punya, kalau misalnya pembuatan koperasi minimal 20 orang yang pemiliknya ya 20 orang tersebut, karena koperasi itu berasaskan kekeluargaan ya. Jadi kalau misalnya dapat sisa hasil usaha nanti akan dibagi pada saat rapat RAT-nya, rapat anggaran tahunannya koperasi. Oke, kita bicara tentang metode pengumpulan dari data di studi kelayakan bisnis di aspek hukum. Yang pertama, kalau teman-teman jadi salah satu di aspek hukum, yang dilakukan adalah melakukan wawancara. Wawancara ke siapa? Ke pihak kelurahan. Kemana lagi? Ke konsultan hukum. Kemana lagi? Pihak-pihak kantor yang terutama bidang perizinan. Dan jangan lupakan kalau misalnya kita menggunakan dana pihak ketiga, ke perbankan juga. Dan ini perlu direkam, perlu ada dokumentasi yang lengkap agar kita bisa menjalankan ini secara profesional dan bertanggung jawab kemana uang yang dilakukan untuk pembuatan studi kelayakan. Instrumen-instrumen pengumpulan datanya ya. Apa ide bisnis tidak bertentangan dengan hukum? Nah, teman-teman bisa konsultasi ke praktisi hukum gitu ya. Terus yang kedua, apakah masyarakat menyetujui ide bisnis ini? Teman-teman harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, fokus group discussion atau diskusi terbatas kepada teman-teman kepala desa atau perangkat desa, perwakilan masyarakat. Ini masyarakat setuju atau enggak tentang pembangunan pabrik ini atau ide bisnis ini. Terus berikutnya, perizinan apa yang harus dipenuhi untuk menjalankan bisnis di wilayah tertentu?
tentu saja harus konsultasi atau bicara ke pemerintahan setempat. Bentuk badan yang usaha apa yang sesuai gitu ya, itu juga harus didiskusikan ke praktisi hukum atau ke KPPI gitu ya, untuk kantor pelaksana investasi ya. Terus ada bagaimana kalau kita ingin menguji tentang keabsahan dari sebuah sertifikat, atau bagaimana status tanah, tempat bangunan. Bisa kalau misalnya petok gitu ya, D, C dan sebagainya, itu harus dikonfirmasi ke kepala desa. Tapi kalau itu sudah SHM, HGB gitu ya, teman-teman bisa ke BPN langsung, Badan Pertanahan Nasional. Yang berikutnya bicara tentang jaminan apa yang harus diberikan kepada perbankan dan lembaga keuangan untuk memperoleh kredit. Tentu saja kita harus diskusi dari berbagai kantor yang berkaitan tentang keuangan, bisa perbankan, bisa lembaga keuangan dan sebagainya. Dan kalau bisa kita harus mencari rate atau bagi hasil yang terendah agar biayanya tidak terlalu besar. Mungkin itu aja di aspek hukum ya. Jadi banyak diskusi di sini berkaitan tentang bagaimana perusahaan bisa memperoleh izin, mempunyai bentuk badan yang sesuai dengan bisnisnya, dan yang terakhir agar pelaksanaan bisnis atau ide bisnis itu bisa jalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.